NGO Barat masuk, itu diselipi dengan kampanye-kampanye LGBT. Kenapa sih kok anak-anak Suriah ini tidak setabah, tidak sekuat, tidak setegar anak-anak Gaza? Beberapa tempat ini sudah mulai terpinggirkan dari kesadaran kolektif umat Islam. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Surya dan tim Tank Podcast by Gaza Media. Sekarang podcast bareng Sami Ramadan dan Bang Rajif. Masya Allah, ini dua-duanya kader. Kader apa nih? Nggak tahu. Tapi ya, dua-duanya ini hadir sekarang di studio sebagai persiapan untuk program Korban Garis Depan ya. Ya, Korban Garis Depan 1446 Hijrah. Hijriah. Ya kan ya? Iya. 1446 ya? 1446 2025 lah ya. Dan pelaksanaan korban yang akan dilakukan di negeri-negeri yang sedang mengalami ya kesulitan ya. Dan diantara paling Gaza dan Suriah. Dan mana lagi nih? Ada Gaza, Suriah, kemudian di Yaman, saudara-saudara kita Rohingya di Cox's Bazar, kemudian Kashmir, dan juga saudara-saudara kita Uighur. Nah, tapi sebelum kita ngomongin soal sebuah program itu, ada satu angle yang tadi menarik, dan sebelum kita mulai podcast ini sama Bang Sami, bahwa anggapan adalah anak-anak Suriah itu kok lemah banget sih, nggak sekuat orang-orang anak-anak di Gaza gitu ya, yang sudah mengalami gempuran selama hampir 2 tahun, 18 bulan ya, masuk 19 kalau nggak salah, 19 bulan tahun ini, yang kelihatannya orang anak Gaza tuh tabah. Kenapa anak-anak Suriah nggak setabah mereka gitu? Apa jawaban kita nih? Maksudnya tanggapan kita sebenarnya. Jadi waktu itu memang sebenarnya ketika kita lagi melakukan Zoom, diskusi program kita di Suriah, ada salah satu orang penanya yang setelah kita jelaskan bahwa anak-anak Suriah ini mengalami masalah mental health issue yang cukup serius, apalagi terutama di bagian utara, di Idlib, Aleppo, dan sekitarnya, di Latakia. Gangguan mental maksudnya? Gangguan mental, betul. Bahwa, terus penanya ini bertanya, kenapa sih kok anak-anak Suriah ini tidak setabah, tidak sekuat, tidak setegar anak-anak Gaza yang sampai sekarang ya mereka masih bertahan di bawah gempuran Zionis, laknatullah itu. Pertanyaan ini sebenarnya cukup membuat kita sedih ya mendengarnya. Kedua hal ini tidak bisa dibandingkan. Kita nggak bisa membandingkan antara penderitaan anak Gaza dan juga penderitaan anak Suriah. Yang pertama, anak Suriah ini lebih dari 10-13 tahun itu tinggal di tenda. Banyak dari mereka tinggal di tenda. Sebagian bahkan lahir dan besar di tenda. Tidak mengenal dunia luar. Kemudian juga anak-anak Gaza ini, mereka perang menghadapi musuh yang jelas, musuh Allah. Ini perbandingan anak Gazanya ya? Ya, anak Gaza itu kan, orang-orang di Gaza itu menghadapi musuh yang jelas, musuhnya Allah. Sedangkan di Suriah, anak-anak ini nggak paham, siapa sih yang memerangi kita? Kenapa sih kita harus... Ya, kenapa sih kita harus pindah ke kota sini, kota sana? Siapa sih yang memerangi kita? Siapa? Jadi ada perang saudara, ada milisi-milisi, ada campur tangan asing, intervensi asing. Itu yang membuat anak-anak ini semakin terombang-ambing gitu, di tengah ketidakjelasan. Dan ini berjalan sampai belasan tahun. Dan juga sebenarnya yang membuat kita pertama kali langsung, wah kita harus bergerak, fokus untuk anak-anak Suriah itu ketika kita mendengar bahwa di tenda-tenda pengungsian ini ketika bantuan asing, terutama dari Barat, NGO Barat masuk, itu diselipi dengan kampanye-kampanye LGBT. Begitu. Ya. Ke anak-anak pengungsi Suriah ini. Jadi berupa buletin, ada kartun semacam itu. Tapi ada ideologi LGBT yang disisipkan di situ. Dan di sini kita nggak bisa tinggal diam. Bahwa kita sudah terlalu lama memalingkan wajah atau terlalu lama melupakan anak-anak Suriah. Dan di sinilah kita harus fokus, dan alhamdulillah kita saat ini memiliki pilot project, yaitu sebuah dukungan psikososial yang kita berikan kepada anak-anak Suriah, yang nantinya insya Allah sih akan kita aplikasikan ketika di Gaza ini dalam fase recovery nanti setelah perang selesai. Kita sudah, pilot project ini sudah berjalan selama 6 bulan. Di Suriah ya? Di Suriah. Dan alhamdulillah berdampak sangat positif terhadap anak-anak itu. Jadi kita ingin mengenalkan mereka bahwa kita ingin memberikan mereka harapan, stabilitas, dan juga kayak rasa normalitas. Bahwa seperti ini loh seharusnya hidup kalian sebagai anak-anak. Bahwa
kalian bisa bermain dengan aman di sini, kita bisa membicarakan hobi mereka, kita bisa membantu mereka berpikir masa depan untuk mereka. Ya, disitulah yang kita fokuskan, dan insya Allah nantinya akan kita aplikasikan juga di Gaza ketika dalam fase recovery nanti insya Allah. Oh, berarti bisa kita simpulkan bahwa apa yang kita lakukan di Suriah ini sebagai bentuk persiapan kita ya. Jadi kalau kita kan sekarang yang jelas kita nggak bisa masuk ke Gaza, itu sebuah barrier kita yang paling utama, kita nggak bisa masuk ke Gaza dan karena perangnya masih berlangsung, blokade juga masih berlangsung, dan daripada kita dalam tanda petik ya diem doang gitu kan, kita bisa melakukan aksi yang nyata ya sebagai bentuk persiapannya di Suriah ini ya. Tapi sebelum kita ngomong soal itu lebih jauh, ini sebenarnya seberapa parah sih kerusakan atau ya tadi gangguan mental yang dirasakan anak-anak Suriah selama perang saudara ini ya, selama perang, mungkin sebagian orang yang hardcore mungkin nggak percaya ini perang saudara ya, karena emang ada unsur lain di situ kan. Tapi selama perang dari 2011 sampai 2024 itu 13 tahun. Seberapa parah sih mental mereka terkena dampak? Sebenarnya yang kita dapati, cukup banyak kita dapati, terutama di perbatasan Turki-Suriah, di bagian Turkinya, adalah krisis identitas anak-anak Suriah ini. Mereka nih, banyak dari mereka bahkan tidak bisa berbahasa Arab lagi. Mereka berbahasa Turki. Karena apa? Karena mereka tinggal di lingkungan Turki, mereka harus beradaptasi. Kemudian mereka juga harus sekolah itu di sekolah Turki yang diberikan fasilitas oleh pemerintah Turki untuk mereka bisa blend in dengan orang Turki. Namun setelah demikian pun yang namanya sayangnya ya, rasisme di perbatasan Turki itu cukup tinggi. Jadi rasisme, penolakan mereka terhadap orang Arab. Iya betul. Orang Turki terhadap orang-orang Suriah terutama. Jadi banyak sekali gesekan dari tahun ke tahun, banyak sekali kasus bullying, bahkan sampai ada yang tewas. Itu di kota-kota perbatasan seperti Gaziantep, seperti Kilis, Hatay, Rehanle, itu banyak terjadi sayangnya. Padahal dulu dibilang ini sebagai safe haven juga ya, Kilis ya? Harusnya. Ya, seperti Muhajirin dan Ansor dulu kan. Sekarang udah nggak ada lagi tuh, rona-rona Muhajirin dan kembali lagi masalah longevity ya. Jadi kayak awalnya mereka menyambut dengan baik. Saudaraku silakan berlindung di kami gitu. Silakan tinggal menjadi tetangga kami. Lambat laun tuh kok sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak pulang-pulang lu. Ya, bahasa kasar gitu. Kemudian kembali lagi masalah ekonomi. Orang-orang Suriah ini kan desperate untuk bisa provide ke keluarganya, untuk mencari nafkahnya. Kemudian orang-orang Turki yang memiliki usaha, toko, itu melihat potensi mereka bisa membayar upah sangat kecil untuk orang Suriah dengan jam kerja yang sama gitu. Akhirnya banyak lowongan-lowongan ini dikasihnya ke orang Suriah. Kenapa? Karena mereka bisa digaji di bawah, jauh di bawah UMR. Sedangkan orang Turki nggak mungkin digaji seperti itu. Orang Turki melihat itu bahwa kok toko ini karyawan orang Suriah semua. Ngerasa semua lowongan kerja kok diambil sama mereka. Nah, di situ mulai terjadi banyak gesekan. Itu kembali lagi tadi, akhirnya jadi kemana-mana lah, merembet kemana-mana masalah itu. Kira-kira bisa dikasih gambaran kita terhadap recovery yang dilakukan pada anak-anak Suriah di Suriah itu bakal seperti apa? Kembali yang tadi saya sampaikan, karena sebenarnya salah satu contoh program yayasan kita di sana. Iya, salah satu anak lah, kesaksian seorang anak, bahwa tahun lalu dia ini memiliki pikiran untuk bunuh diri. Iya, karena dia merasa tidak punya tujuan hidupnya. Saya nggak tahu saya mau ngapain hidup saya. Terus dari segi edukasi saya ketinggalan jauh dari teman-teman seusia saya. Karena saya tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Kemudian dia tidak punya keterampilan. Dan juga dia tidak merasa punya masa depan. Karena dia nggak ada yang menuntun dia bahwa oh kamu insya Allah besar nanti bisa jadi ini. Jadi yang kita ingin tanamkan itu di dukungan psikososial ini, kita membuat semacam space friendly for child friendly space. Nantinya di situ ada ruang bermain. Jadi di sekolah, tapi kita buat event-event selama seminggu itu ada 2 atau 3 kali. Ya nantinya di situ kita ajak mereka diskusi, kita ajak mereka bermain sambil menanamkan nilai-nilai psikologi Islam. Jadi bagaimana Rasulullah, ya tentunya. Jadi nggak cuma psikologi secara umum, tapi juga psikologi Islam yang kita kedepankan, kita dorong, kita fokuskan. Nantinya di situ kita ajak mereka main, kita ajak mereka berpikir bahwa oh kamu itu penting loh, kamu tuh masa depan umat, kamu tuh pun dicintai oleh
oleh orang-orang. Terus dan anak-anak ini kebanyakan emang udah hilang keluarganya juga, Mi. Hilang keluarga sebagian, terus juga kebanyakan memang lebih ke arah bapaknya kan nggak ada kerjaan, kayak kondisi ekonomi sulit, ya kan. Terus mereka nggak sekolah sebelumnya, selama belasan tahun banyak yang nggak sekolah. Ya itu, kita pengen mereka berpikir, sadar bahwa mereka punya masa depan yang cerah, bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, insya Allah. Dan kita siap menuntun mereka. Dan alhamdulillah kayak seperti anak tadi yang tahun lalu sempat berpikir untuk bunuh diri, bahkan hampir mencoba. Itu saat ini jauh berubah. Dia bilang, saya ingin jadi arsitek agar bisa membantu membangun ulang negeri saya. Semacam. Dan jangan lupa bahwa sebenarnya yang punya pemikiran atau keinginan suicidal, bunuh diri, bukan cuma sekedar orang anak-anak Suriah ataupun anak lain. Sebenarnya kalau kita lihat di Gaza pun tanda-tanda, bukan tanda-tanda ya, emang kecenderungan untuk suicidal itu, bunuh diri di kalangan anak Gaza juga ada. Kemarin ada apa ya, sesi hearing di PBB. Di antara satu ada orang dokter dari Amerika Serikat yang melakukan RDP lah kalau kita ya, rapat dengan pendapat di majelis PBB, yang di situ ada perwakilan negara-negara dunia termasuk ada Israel dan Amerika Serikat. Di situ dia bilang, pengalaman saya sebagai dokter di berbagai front garis depan lah ya, dan saya seorang Amerika Serikat, dia bilang di situ dia menangani banyak anak-anak yang tadi yang jadi korban selamat, dan diantaranya ada anak umur 5 tahun yang udah nggak punya harapan hidup, bukan keinginan untuk hidup ya, karena dia bilang, kenapa dari seluruh keluarga saya yang kena serangan cuma saya yang hidup, bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, adik-adik saya, kakak saya meninggal, ini anak 5 tahun ini juga pengen ikut mati. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya yang namanya orang, mau dia orang Gaza, kayak kalau emang itu udah dilakukan selama dalam waktu yang cukup panjang, ya nggak ada orang Superman lah ya, pasti bakal terdimpak itu. Jadi bukan cuma sekedar orang Suriahnya doang ya. Nah ini Bang Najib, lu di mana sih? Kalau Bang Sami kan ntar kan mau ke Suriah nih. Oh iya. Nah ente mau kemana? Apa udah, kalau ente nggak ada program tahun ini, mau apa yang teman-teman yang lain mau dikejar? Jadi insya Allah yayasan kita, Khidmat Indonesia untuk Tanah Amanah ini, dengan program yang sudah disebutkan Bang Surya tadi, Kurban Garis Depan, itu sejak awal memang menyasar bukan hanya Gaza ataupun Suriah, tapi juga tempat-tempat lain yang kita beri nama Tanah Amanah. Tanah Amanah ini kita maksudkan sebagai tempat di mana umat Islam, saudara-saudara kita, itu sedang menanggung suatu hal, suatu kondisi yang memang hal itu menjadi amanah kita untuk minimal memberi perhatian lah kepada mereka. Dan di kita, ya, yayasan kita ini, kita mengarah ke 6 titik, ya, 6 titik tempat, 6 titik tanah amanah. Selain Gaza, tadi Palestina, Gaza, Suriah, kemudian Yaman juga ya? Yaman, dan kemudian Kashmir, yang saat ini sedang naik lagi eskalasinya antara India dan Pakistan. Kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita Uighur, yang meskipun dengan berbagai propaganda-propaganda, kita sebenarnya tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang memang tertindas di sana. Dan yang terakhir, saudara-saudara kita di Rohingya, yang saat ini dengan akses yang hampir tidak ada ke tanah air mereka bertahan di pengungsian di Bangladesh, tepatnya di Cox's Bazar. Ya, jadi 6 titik ini adalah tanah-tanah amanah yang menjadi titik-titik penyaluran kurban garis depan. Jadi masyarakat Indonesia yang punya kesadaran bahwa ini adalah amanah yang harus kita tunaikan bersama, bisa menyalurkan amalan tersebut, kurban tersebut ke keseluruhan titik-titik ini. Kenapa itu disebut tanah amanah buat kita, khususnya orang Indonesia? Kayak tempat-tempat ya, contoh yang paling dekat yang Rohingya tadi deh. Nah, jadi selain sebagai suatu bentuk dorongan kemanusiaan, yang paling penting kita sebagai umat Islam adalah ikatan iman, ikatan Islam, sehingga sebenarnya tanggungan mereka adalah tanggungan kita juga. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa umat Islam itu bagaikan satu tubuh, satu jasad, yang mana ketika misalkan tangan kena sakit,
terluka, kepala juga pusing dan lain sebagainya, badan kena demam dan lain sebagainya. Jadi ketika misalkan saudara-saudara kita menerima suatu penanggungan yang luar biasa, seharusnya kita sebagai satu tubuh mereka juga merasakan penanggungan yang sama. Nah, penanggungan ini, tanggung jawab inilah yang kita sebut dengan amanah. Maka dari itu kita tidak hanya fokus ke satu titik atau sesuatu yang secara internasional sudah populer dan lain sebagainya, tapi kita memang berusaha untuk melihat secara keseluruhan di mana saja tanah-tanah atau saudara-saudara kita yang punya penanggungan ini, dan itulah yang kita sebut dengan tanah amanah. Nah, kalau perbandingannya dari tahun ke tahun gimana kalau partisipasi ya umat Islam Indonesia untuk program korban garis depan ini, khususnya yang kayak model kayak di Rohingya atau buat Uyghur? Nah, itulah sayangnya Bang Surya ya, kalau misalkan kita bicara kayak Gaza yang sudah menjadi isu internasional yang cukup kuat ya, kemudian Suriah yang kemarin sempat sudah melakukan revolusi dan beranjak ke pemerintahan baru, beberapa tempat ini sudah mulai terpinggirkan dari kesadaran kolektif umat Islam. Terutama kalau misalnya kita kasih contoh Rohingya ya, itu bahkan di Indonesia itu sempat menderita sesuatu semacam istilahnya demonisasi. Demonisasi setan dong tuh. Iya betul, pengkarakteran jahat, pembunuhan karakter ya. Ketika sayangnya beberapa umat Islam juga yang mulai termakan isu-isu bahwa saudara-saudara kita ini melakukan tindakan-tindakan yang kriminal dan lain sebagainya. Dan ini yang barangkali perlu kita jelaskan juga dalam kesempatan kali ini, bahwa memang kita tidak bisa sama sekali adu nasib ya. Adu nasib, dan tadi udah sampaikan Bang Semi juga, baik itu anak Gaza maupun anak-anak Suriah maupun sekarang anak-anak Rohingya ya, itu memang masing-masing punya penderitanya sendiri-sendiri. Tentu kita sebagai manusia tidak membenarkan suatu bentuk tindakan kriminal apapun. Namun kalau kita sedikit saja merenungi apa yang menjadi penderitaan mereka, itu tentu kita ya minimal ada rasa maklum lah. Dan juga memang kasus-kasus yang terjadi saudara-saudara kita di Aceh yang memang sebenarnya dari awal sudah punya kesadaran ya untuk menampung saudara-saudara mereka, tapi memang namanya isu sosial, sebagaimana tadi disampaikan Bang Semi juga ada kesenjangan yang cukup lama ya, dan itu juga tanda gagalnya pemerintah kita maupun pemerintah dunia, umat Islam pemerintah nggak hadir gitu ya. Iya betul sekali, yang membuat gitu sehingga gesekan antar masyarakat itu padahal semua bisa diatasi ya. Dan memang pengungsi ini kan memang mereka itu ibaratnya tidak mau dalam situasi seperti itu, apalagi dalam kalau kita bicara kasus yang terjadi di saudara-saudara kita di Aceh, pengungsi datang ke mereka itu kan dalam kondisi desperate ya, putus asa, berbulan-bulan di kapal yang seharusnya cuma muat 20 orang, muat sampai 200 orang. Tanpa listrik, tanpa penerangan, bahkan tanpa makanan. Orang mati, tinggal mati, dibuang ke laut. Tiap hari lihat ada orang mati dibuang ke laut. Dan ketika mungkin mereka nyampe ke Aceh, kalau misalkan kita sedikit saja melihat dari sisi psikologi, siapapun pasti gila lah dalam situasi seperti itu ya. Dan itu mungkin yang kemudian mendorong ada tindakan-tindakan yang bagi kita kurang masuk akal. Tapi itu bukan berarti jadi justifikasi buat kita untuk menjadikan mereka itu jahat atau setan dan lain sebagainya. Tapi dampaknya buat campaign program yayasan kita seperti apa perbandingan dari tahun ke tahun setelah dengan ada isu kayak gitu? Cukup signifikan, karena tahun lalu, tahun 2024 itu terjadi suatu penurunan yang sangat besar untuk khususnya ya Rohingya, dengan apalagi dengan eskalasi politik yang ikut-ikutan diseret-seret ya, padahal ini urusan lebih besar kemanusiaan dan keislaman. Dan kemudian ada kubu-kubu yang memang sengaja menjadikan isu Rohingya ini sebagai alat untuk membunuh karakter lawan politiknya. Itu yang sangat kita sayangkan ya. Kita berharap di tahun ini mudah-mudahan saja umat Islam kembali sadar bahwa sebagaimanapun kondisinya mereka adalah saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita seislam. Meskipun kita barangkali belum bisa memberikan bantuan yang bentuknya konkret, minimal kita punya kesadaran bahwa penderitaan mereka itu harus menjadi penderitaan kita juga. Maka dari itu dari yayasan kita kembali mengajak ya ke umat Islam untuk menunaikan kurban mereka ke saudara-saudara kita tersebut. Selain tadi di Gaza dan Suriah yang sudah dijelaskan berkali-kali, jangan juga lupakan saudara-saudara kita di Rohingya,
di Uighur, di Kashmir yang saat ini sedang bergejolak, di Yaman yang juga sedang bukan sedang dari dulu sudah belum selesai dan sebagainya. Dan apa yang bisa kita lakukan selain kurban ya bisa juga kita dalam konteks perayaan Idul Adha ini memberikan sedekah meskipun kita nggak langsung sampai satu hewan ya dan lain sebagainya. Yayasan kita juga memberikan kesempatan untuk sedekah kurban. Sedekah kurban ya. Ya, jadi mulai dari Rp50.000 umat Islam Indonesia sudah bisa membagi sepenanggungan, sependeritaan dengan saudara-saudara kita di tanah amanah ini. Bisa satu paket lah tuh ya, satu paket Betul. satu keluarga ya. Betul. Mau ngasih itunya priceless korbannya mungkin kalau untuk Suriah berapa ada nggak? Price list ada Nanti kesini. Oh, di iya. sini aja. Atau kesini. Tergantung Nanti ada. Bang Zidan. Jadi kalau teknisnya Bang, jadi nanti barangkali di video ini ditampilkan QR code yang mengarah ke admin Kurban Garis Depan. Langsung gitu ya. Nanti sistemnya udah order online. Siap. Jadi Itu kan bagian yang nggak gaptek. Kalau yang gaptek gimana? yang gaptek Iya. silakan aja dikontak adminnya. Nanti admin insya Allah bisa mengarahkan baik yang sudah paham maupun yang belum paham. Kalau misalkan belum familiar dengan teknologi order langsung secara online, bisa langsung Telepon admin. aja ya? Betul. Jadi disampaikan aja mau kurban di sini, nanti admin langsung ngasih price list-nya. Nanti misalkan, oh saya transfer langsung ke rekening dan nanti admin yang mengurus administrasinya insya Allah. Kayak kalau pengalaman kayak kalau kurban di Afrika kayak di Rohingya kayak cukup ini ya, cukup terjangkau kayaknya ya. Terjangkau. Dari kalau misalkan kurban apalagi yang itu mulai dari 2 juta aja Bang. 2 juta doang. 2 jutaan dan itu sudah insya Allah bisa menjadi harapan bagi saudara-saudara kita di pengungsian mereka, di tempat-tempat di mana mereka bertahan lah, atau istilahnya kalau kita bilang garis depan ya. Garis depan. Siap. Sebenarnya tadi Om ada sebuah hal yang penting. Ketika Bang Rajif bilang adanya penurunan yang merupakan indikasi dari umat Islam ini mulai melupakan saudara-saudara kita di belahan yang lainnya. Ini kami memperhatikan, alhamdulillah memang Tufan Al-Aqsa itu mengubah segalanya ya. Membuat dunia lebih melek bahwa mereka bahkan satu suara untuk mendukung perjuangan rakyat Gaza. Namun di sisi lain, kami melihat adanya sebuah pola, ada pattern, ada bahwa negara-negara tadi yang disebut. Pertama terjadi ke Suriah. Kemudian sekarang ke Yaman. Terus juga soal Uighur dan Rohingya. Bahwa orang-orang mengatakan ini mereka bukan cuma kemanusiaan. Ini ada terlalu politis lah. Ya kan? Kita nggak bisa sembarang menilai bahwa kita harus dukung Yaman misalkan contohnya. Emang kondisi Yaman gimana sih? Kita tahu sendiri yang siapa yang berkuasa aslinya. Terus bagaimana kondisi mereka. Kalau mereka kekurangan kok bisa mereka punya senjata yang canggih. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat orang tuh ya Berpikir panjang berkali-kali. Iya, berkali-kali bahwa oh iya memang nggak usah ikut-ikut deh. Saya nggak pernah ikut-ikut karena memang kondisinya serba tidak jelas. Kami mendengar kondisi serba tidak jelas terhadap Suriah itu belasan tahun kita dengar. Ketika kita berbicara soal Suriah selalu ada. Ini kan tidak jelas. Ini bukannya intervensi asing, merebut minyak dan lain-lain. Bukan cuma sebatas perang saudara semacam itu. Dan ini mulai terjadi ke negara-negara lain seperti Yaman, seperti tadi Rohingya, Uighur. Dan ini membuat umat Islam sayangnya jadi menjauhi untuk ikut campur membantu saudara kita di sana. Karena omongan-omongan tadi. Dan ini sebuah pola yang perlu kita ubah, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi harusnya keperluan kita sama saudara-saudara kita nggak usah dibatasi dengan isu-isu demonisasi dan politik sektarian dan lain sebagainya. Selama mereka saudara kita seiman seislam, ya kita punya penanggungan bersama. Dan itu lagi makanya kita namakan Tanah Amanah itu dari situ Bang. Jadi memang kita kesampingkanlah hal-hal yang sifatnya konflik-konflik politik, apalagi sektarian ya Bang. Selama mereka saudara-saudara kita membutuhkan dukungan, membutuhkan bantuan, nah itu yang kita lakukan sebisa kita. Dan disinilah yayasan kita mengambil peran ya, agar tidak umat Islam ini fokus ke satu titik, tapi insya Allah bisa kita usahakan fokus kita itu di semua titik yang memang di situ umat Islam sedang menderita suatu penanggungan yang harus kita tanggung bersama. Siap. Gitu. Oke. Siap. Udah tuh. Bang Surya mau ikut kita nggak? Boleh lah.
Boleh. Nyembelih. Kapan bangetnya? Insya Allah dalam waktu dekat loh. Siap ya. Ikut Bang ya. Surya ikut ya? Siap. Oke deh. Nanti kita nyembelih bareng-bareng di sana. Masya Allah.